Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah rusak hingga ambruk akibat banjir bandang di Desa Tunjung Rejo, Kabupaten Pati. Masih tingginya harga cabai, warga Magelang terpaksa beli cabai yang nyaris busuk. Sidak pasar hewan kurban di Kota Semarang, seekor sapi ternyata terinfeksi penyakit pulut dan kuku. Warga Magelang terpaksa memilih cabai-cabai yang nyaris busuk saat berbelanja di pasar. Keputusan itu terpaksa diambil karena harga cabai yang melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Para pembeli di pasar tradisional Gerabak Magelang memang tak pernah sepi. Tetapi para konsumen khususnya pembeli cabai kini harus menerapkan strategi lain. Kini para pembeli harus memilih cabai-cabai yang masih bisa digunakan di antara cabai-cabai yang busuk. Terlihat miris memang, namun apa boleh buat di tengah melambungnya harga cabai. Warga terpaksa menggunakan cabai yang dianggap layak konsumsi dengan memilih cabai di antara cabai-cabai yang busuk. Nah, harga cabai mahal ya, kami terpaksa pakai cabai busuk-busuk ini, dipilih-pilih yang bagus. Rencananya mau buat apa Bu cabai busuk ini? Masak di rumah. Masak di rumah ya. Untuk jenis cabai tak layak berada di kisaran antara Rp12.000 hingga Rp20.000 1 kilogramnya. Harga ini tentu berbeda jauh dengan harga cabai merah keriting segar yang mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai rawit Rp90 per kilogramnya. Ya kadang-kadang 20 kilo, kadang-kadang 15 kilo. Biasanya buat apa sih Bu cabai busuk itu sama orang-orang? Buat sambal. Buat sambal ya. Cabai busuk yang dikonsumsi merupakan cabai yang terkena hama. Cabai-cabai busuk dipisahkan dengan cabai yang segar. Meski begitu, penjualan cabai yang dipilih di antara cabai busuk ini mencapai 15 kg per harinya. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Sidak pasar hewan kurban di Kota Semarang menemukan seekor sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Para pedagang hewan kurban pun diwajibkan mengantongi surat keterangan kesehatan hewan. Jelang Idul Adha, tempat penjualan hewan kurban di Jalan Hadi Subono, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang disidak petugas. Dalam sidak pengecekan kesehatan dan perdagangan hewan kurban sapi dan kambing ditemukan seekor sapi yang terjangkit PMK dan masih dalam tahap penyembuhan. Sapi ini bergejala sariawan atau gigi gusi melepuh. Petugas meminta agar sapi diisolasi selama 14 hari sehingga tidak menularkan PMK ke hewan ternak lainnya. Ini ada sapi yang memang barusan sakit, yaitu masa pemulihan dari penyakit mulut dan kuku. Setelah dicek memang ada lepuh di bagian gusi ya, atau sariawan bagian gusi. Kita sarankan untuk memang isolasi hewan ternaknya agar memang dia recovery-nya juga lebih cepat dan memang tidak menularkan ke hewan ternak yang lain. Mengingat penyebaran wabah PMK masih tinggi sementara Idul Adha sudah dekat, setiap hewan ternak yang dijual di Kota Semarang harus mengantongi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Selain itu, pendirian lapak harus mendapatkan izin dari kelurahan setempat. Semua pedagang harus ada SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, dan harus ada izin lurah. Kalau tidak ada, akan saya keluarkan dari Kota Semarang. Karena saya tidak mau nanti proses perjalanan jual beli ini dikira wah Semarang ini tidak tegas. Itu kami turun, seandainya kita cek H-5 masih ada yang PMK, langsung saya suruh pulang. Saya siapkan truk, saya bawa keluar kota. Satpol PP Semarang memperketat pemantauan atas masuk keluarnya hewan ternak menjelang Idul Adha untuk menghindari penyebaran virus PMK.
Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, untuk ketiga kalinya pemerintah Kabupaten Boyolali memperpanjang penutupan seluruh pasar hewan. Kebijakan itu berdampak pada turunnya omset penjualan para pedagang pakan ternak. Tak ada aktivitas jual beli hewan. Seperti inilah kondisi pasar hewan di Desa Celok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Pasar yang biasanya ramai kini terlihat sepi dan lengang setelah masa penutupan diperpanjang hingga 4 Juli. Tak hanya lapak penjualan hewan, sejumlah warung dan kios juga ikut tutup. Kondisi ini membuat sejumlah pedagang pakan ternak merugi. Para pedagang pakan ternak mengaku omset penjualan bekatulnya turun hingga 50% per hari. Padahal sebelum pasar ditutup karena PMK, dalam sehari mereka bisa menjual 5 ton pakan ternak sehari. Mereka kini hanya dapat berharap agar wabah PMK segera dikendalikan. Dampaknya sangat besar sekali, Mas. Hampir 50% kan. Ini pengaruh penutupannya juga. Terus ini kan penutupan pasar diperpanjang. Gimana Mbak ini? Ya mau gimana, Mas? Wong itu dari pemerintah. Bagi rakyat kecil kan cuma ngikut kan. Nggak bisa mengapa-ngapain, nggak bisa. Perpanjangan penutupan sejumlah pasar hewan untuk ketiga kalinya merupakan cara yang paling efektif dalam mengendalikan dan menekan penyebaran wabah PMK di Boyolali. Kondisi peningkatan penyebaran dan kondisi peningkatan penyembuhan yang cukup signifikan, satu itu menjadi pertimbangan. Yang kedua, pasar hewan tetangga. Kalau mereka ditutup, kita tidak ditutup, pasti akan lari ke pasar hewan di Boyolali ini. Hewan ternak yang terkena PMK ada 32 ekor dengan suspek PMK mencapai 3.088 ekor. 633 ekor dinyatakan sembuh sementara 24 ekor lainnya mati. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Vaksin untuk penyakit mulut dan kuku atau PMK telah sampai di Kabupaten Demak dan Jepara. Seluruh vaksin diperuntukkan untuk sapi sehat dan bukan hewan kurban. Kabupaten Demak menerima 500 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku ternak. 180 dosis telah dipakai dan disuntikan ke sapi di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen. Di desa ini terdapat 100 ekor sapi betina dalam kondisi sehat. Peternak kelompok tani Ngudi Waluyo berharap vaksinasi bisa rutin dilakukan khususnya untuk setiap kelahiran sapi. Oh iya, senang banget. Kalau perlu itu setiap ada kelahiran terus divaksin. Itu Bupati Demak memutuskan 500 dosis vaksin diberikan kepada sapi yang bukan untuk hewan kurban. Keputusan ini diambil sebagai upaya penyelamatan sapi betina yang masih bereproduksi. Dan dari Dinas Pertanian akan mendata sapi-sapi yang sehat karena pemberian dosis vaksin ini harus diberikan 6 jam setelah vaksin itu dibuka. Jadi menyebar nanti pemberiannya. Pemberian 500 dosis vaksin dinilai masih kurang karena di Kabupaten Demak terdapat 13.000 ekor ternak yang menjadi target vaksinasi. Kabupaten Jepara juga menerima 3.000 dosis vaksin pencegahan PMK merek Astofor virus strain. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan menyuntikan vaksin ke hewan ternak yang sehat dan tak terjangkit PMK. Harus sehat, tidak pernah terkena PMK, walaupun sudah sembuh kemudian tidak sedang kondisi penting itu, kemudian di sekitarnya itu tidak sedang terjadi wabah PMK. Alat pelindung diri untuk para dokter hewan yang memvaksinasi hewan ternak juga akan disediakan. Saat ini kasus PMK di Kabupaten Jepara mencapai 1.071 kasus, 23 ternak mati sementara 403 ternak sembuh. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.